Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Menjabat selama kurang lebih 10 bulan sebagai Kapolres Kota Magelang, AKBP Nugroho Ari Setiawan saat ini beliau menjadi mahasiswa dalam program Master of Science Criminal Justice and Criminology di University of Leeds di Inggris. Kali ini saya ingin berbincang bersama beliau, tapi tidak berbincang mengenai tugasnya sebagai polisi ataupun sebagai salah satu penegak hukum, tapi saya ingin berbincang bagaimana kabar beliau sebagai mahasiswa di Inggris. Bersama saya Putri Ramadhani hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan terhubung melalui aplikasi Zoom dan sangat beruntung sekali saat ini musimnya winter. Assalamualaikum Pak Nugroho, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Putri, apa kabar? Sehat kami di Alhamdulillah. sini, alhamdulillah. Alhamdulillah senang Kangen melihat. Magelang nih. Wah, kangen Magelang. Apa yang paling dikangeni tentang Magelang, Pak Nugroho? Kupat tahu. Suasananya aja ya Mbak ya. Ya mirip sini sih, cuma sini lebih dingin. Oke. Dan seperti saat ini kita mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga tengah menyaksikan obrolan saya bersama Pak Nugroho. Saat ini Pak Nugroho mengenakan baju winternya. Kalau pakai baju winter di Magelang itu kan aneh ya Pak Nugroho. Jadi kalau Nggak aneh kalau ini Mbak, kalau naik ke gunung nggak aneh. Oh ya, oke, betul. Karena Mana kebetulan itu? Magelang juga dingin ya. Butuh ya? Ya, betul. Boleh. Boleh Lucu kan. juga. Gimana situasi atau update di sana, Pak Nugroho? Nah, situasinya, saya kebanyakan belajar dan virtual juga. Jadi untuk update situasi di luar, saya cuma di radio juga. Di sini ada radio. Okay. Terus kemudian kalau secara fisik sih kelihatan di sini sebenarnya lockdown ya. Okay. Situasinya lockdown. Tapi yang menarik dari situasi lockdown ini ada dua faktor. Pertama adalah faktor masyarakat umum. Yang kedua faktor penyedia jasa kepada masyarakat. Nah, di situ ada restoran, terus ada supermarket dan sebagainya. Nah, ya kan di situ adalah di penyedia jasa kepada masyarakat. Jadi untuk restoran-restoran, oke, boleh buka. Yang boleh buka itu restoran, supermarket, terus kemudian bahan-bahan kebutuhan untuk kesehatan. Pokok ya. Oh, oke. Bahan pokok dan kesehatan. Terus kemudian yang paling utama adalah kursinya tidak boleh dipakai. Nah, jadi ditekankan masyarakat boleh beli, tetapi harus take away. Tidak boleh dining. Ya, tidak boleh makan di tempat lah ya kalau misalkan restoran. Makan di tempat. Nah, ini kan saya lagi compare sama di sana. Oh, bagaimana sih strategi di sana? Oh, seperti ini. Strategi seperti ini. Karena memang untuk yang ke arah orang umum ini kan kita resources juga terbatas. Sama polisi sini juga sama, ditugaskan untuk sama melakukan upaya penegakan disiplin dan sebagainya. Tapi resourcesnya juga terbatas juga. Nah, strategi menekan di sisi yang sebelah sana itu yang mungkin dipakai. Karena nggak bisa setiap saat menahan orang di rumah terus, gitu kan, nggak bisa juga kan. Tapi yang penting jangan berkerumun, jangan melaksanakan kegiatan yang kira-kira bisa
menjadi sarana penularan. Ya, mengundang kerumunan banyak orang. Apa sih yang paling beda sosok Pak Nugroho di bidang kepolisian begitu ya, sebagai polisi, lalu sekarang sebagai mahasiswa? Apa yang dirasa berbeda ketika setiap hari-harinya bertugas mengenakan seragam? Iya kan? Sebenarnya ini seperti apa ya Mbak ya? Karena yang saya pelajari ini ya tentang apa yang saya lakukan. Nah, itu yang menariknya. Oke. Criminology and Criminal Justice. Kebetulan subjeknya memang adalah bagaimana melihat kinerja kita sebagai penegak hukum. Itu ada dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, terus lapas, bapas, dan pemerintah setempat dan sebagainya untuk bagaimana melakukan pencegahan dan penanggulangan. Oke. Jadi bedanya adalah pada saat kemarin kita sebagai pelaku, nah sekarang kita mereview apa yang kita lakukan, membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh polisi penegak hukum di negara lain, dan situasi sistem hukum yang berbeda dengan negara kita. Apa kesamaannya? Nah, itu menarik. Apa kesamaannya? Apa itu? Sama value-nya, Bu. Oke. Value-nya sama. Bagaimana ingin supaya masyarakat terbebas menjadi tidak menjadi korban kejahatan. Terus kemudian yang disangka untuk melakukan kejahatan diberikan pelayanan yang terbaik, sehingga mereka tidak menjadi korban atas proses penegakan hukum. Wah, menarik kan Bu ya? Iya, betul. Tapi prakteknya yang berbeda kalau di Indonesia, meskipun sudah mix ya, Indonesia itu sudah mix sistemnya. Di situ ada beberapa pendapat hukum lah ya Bu ya. Tapi yang paling yang initial atau yang awal yang menjadi perdebatan adalah crime control model dan due process model. Dua hal yang diperlihatkan. Crime control itu perspektifnya adalah melakukan negara memiliki kewajiban dan dipercaya dan bertanggung jawab untuk bisa menciptakan keamanan dan ketertiban melalui sistem. Nah, satu sisi tidak bisa dipercaya, jadi tidak bisa dipercaya 100%. Oleh karena itu harus melakukan evaluasi atau review atas apa yang dilakukan oleh negara dalam melakukan penegakan hukum dalam sistem adversary bidang pihak, sehingga transparansi dan akuntabilitas penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum itu dapat terlihat dengan jelas, sehingga harapannya, karena ternyata pengamanan buruk ya, miscarriage of justice, harapannya jangan sampai orang yang sebenarnya tidak bersalah masuk ke sistem. Pelakunya bukan dia, jangan sampai terjadi. Betul. Itu juga masih jadi fenomena yang unik juga di negeri kita. Mungkin ada beberapa case-case gitu ya, Pak Nugroho. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya berasa seperti mendapatkan kuliah oleh Pak Nugroho hari ini. Nanti kita lanjutkan setelah. Nggak apa-apa, itu informasi yang sangat informatif dan juga mengedukasi, tentu saja bukan hanya saya tetapi pemirsa yang mendengarkan. Kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV.
Download your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmentasi Senin Internasional dan hari ini langsung live dari Inggris. Kalau tadi ada persamaan, apa yang paling Pak Nugroho rasakan atau mungkin ini kita tidak berbicara tentang penegakan hukum ya. Materi. Nanti kita lanjutkan lagi yang penegakan hukum. Sedikit lagi tentang kehidupan di sana, Pak Nugroho. Apa yang paling kelihatan atau mungkin ada sedikit shock culture yang Pak Nugroho alami selain iklim? Oke, jadi masalah kebiasaan ya Bu ya di sana. Kita kan saya ada keluarga ada di sini sementara sendirian, itu yang paling shock itu. Saya harus masak sendiri loh. Masak sendiri loh itu yang shock. Dan juga kangen sama anak istri itu juga, ya. Kenapa? Juga masak ya. Saya boleh tahu nggak apa masakan yang sering dimasak Pak Nugroho akhir-akhir ini? Menu hari ini deh Belum apa sering kira? ya, tapi belum sering. Apa itu? Hanya roti saja ya. Terus kalau siang menjelang sore itu awalnya sih goreng-goreng aja, goreng telur, terus kemudian Apa aja digoreng gitu ya? ya terus kok kayaknya nggak sehat ya. Coba deh kita main rebus-rebusan. Nah, main ini kan. Nah, ini saya uji coba nih tentang bagaimana merebus ini kan. Nah, ternyata saya membayangkan di Indonesia juga itu kayaknya ada masakan-masakan restoran itu kok kayaknya misalkan daging cuma digoreng. Kita diskusi kan di sini sama adik-adik. Itu digoreng aja bisa kok Bang gitu. Digoreng biasa nggak pakai apa-apa gitu kan. Ada beberapa restoran yang itu di Magelang juga ada itu goreng terus kemudian kita masak sendiri terus kita ambil. Bener juga ya, bisa. Kita coba akhirnya. Kita rebus tanpa menggunakan garam ya. Itu enak juga loh. Soalnya di sana memang rata-rata tasteless ya, Pak Nugroho. Tapi kok rasa juga dagingnya kerasa, terus sayurnya juga kerasa, kok nggak ada masalah kok Bu. Ada Ya kalau bumbu-bumbu ada lain tambah ya, bawang-bawang menambahkan. dikit lah. Ya. Bawangnya juga cuma ini kok, rasanya juga enak. Oke, syukurlah. Enak banget. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai beradaptasi dan itu oke. Itu yang paling shock Mbak ya, biasanya kita makanan sudah tersedia gitu kan, terus jajan juga mudah beli sana. Ini kalau jajan mahal juga emang-emang. Iya. Selain mahal juga pilih-pilih ya Pak Nugroho, maksudnya kadang kan betul. Ya ada menu-menu yang mungkin tidak. Yang paling utama mahal itu. Mahal. Ternyata hebat juga Pak Nugroho di sana ini. Kita lanjutkan lagi ya. Gimana Pak Nugroho? Mainnya ratusan ya kalau kita bandingkan kan. Iya, gitu. karena bedanya Kali yang makan. jauh. Jadi memang yang paling hemat adalah memasak sendiri. Iya, betul itu. Dan sudah dipraktekkan sama Pak Nugroho. Ada hal lagi yang mungkin membuat perbedaan yang paling mencolok meskipun sudah bisa beradaptasi ya di sana, Pak Nugroho. Dari sistem pemerintahannya mungkin? Sistem pemerintahan apa ya? Ya mungkin iklim ya Bu ya. Iklim ya paling mainstream. Di sini iklim itu kaitannya dengan industri. Industri kaitannya dengan siapa yang dilayani. Kita ini sebagai orang-orang yang di rumah ini kan dari sini jadinya kan ternyata banyak mahasiswa yang datang. Akhirnya kan banyak rumah yang disewakan. Terus kemudian di dalam rumah tersebut yang paling unik adalah ada pemanas gitu. Jadi yang paling mahal adalah bagaimana untuk hidup. Benar. Saya sepakat sekali, apalagi di situasi atau di musim seperti ini, ya kan, Pak Nugroho? Betul Bu. Itu yang paling berbeda. Jadi kita banyak
untuk digunakan mungkin untuk hal yang lain bisa kita pakai. Di sini nggak bisa, harus dialokasikan itu dulu. Di mana memang tentu ya tidak ada namanya hukum yang sempurna. Saya percaya itu dimanapun itu. Terus ada berbenah ya tapi menurut Pak Nugroho apa yang masih menjadi PR besar di negara kita? Jangan sampai ada kasus-kasus yang tadi Pak Nugroho ceritakan ya, kasus-kasus di mana ada hukum yang mungkin ya tidak berimbang atau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas begitu. Itu kalau di sini lebih fokus ke mana? Bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang ada di kelas bawah ya, di pelajaran yang saya lihat. Bagaimana menangani tersangka orang-orang kelas bawah, karena mungkin lebih bebas ya, sehingga lebih bebas. Satu hal lagi mungkin yang kedua, masalah tekanan ekonomi yang tadi ya, untuk bisa hidup seperti saya ini enggak. Ya banyak yang kurang beruntung juga warga di sini. Ya. Beliau banyak yang tidak rumah. Saya juga heran gimana bisa hangat di situ. Saya kasihan juga itu. Nah itu juga menjadi concern dari pembahasan di dalam pelajaran di sini. Jadi di antaranya faktor-faktor itu tadi, kebebasan satu hal lagi, yang kedua tekanan ekonomi ya. Ada yang menjadi vulnerable, rentan, kelompok rentan. Kelompok rentan itu mereka jadi mungkin jadi ofensif ya, terus kemudian ya dampaknya melakukan penganiayaan kalau bisa. Sama akhirnya menganiaya orang lain, melakukan perbuatan yang abuse gitu kan pada orang lain. Dan drug, terutama narkoba, pemakaian narkoba. Nah itu drug sebagai pemakai, tapi kan akhirnya terus minum, akhirnya resek gitu kan. Nah akhirnya harus dibawa ke kantor polisi. Jadi kantor polisi itu menjadi seperti lembaga sosial yang di sana itu saya heran loh, kok bisa ya di sini seperti itu ya. Kalau kami pengalaman kita, kalau memang ada misalkan gelandangan ataupun orang gila dan sebagainya, kita kerjasama dengan pemerintah kota, dan mungkin jumlahnya dikit ya, paling satu, dua gitu. Betul. Dan case-case seperti itu memang jarang karena budaya juga ya Pak Nugroho ya. Dan ini kalau di sini tuh ternyata itu menjadi concern karena banyak, banyak dan berulang. Nah ini kan berdampak juga kepada petugasnya juga kan, petugasnya juga kasihan kan, tertekan. Nah ini mungkin kenapa kok jadi bingung juga siapa yang diharapkan selain polisi. Kalau misalkan di suatu tempat ada orang gila mengamuk, ya polisi datang, akhirnya masuklah ke detentionnya polisi. Nah itu menjadi sorotan para akademisi gitu kan. Kenapa kok detentionnya polisi ada orang gila gitu kan. Ya pilihannya memang itu. Mau gimana lagi, siapa yang bisa menyelamatkan orang lain yang ada di sana. Kalau enggak, polisi mengambilnya dimasukkan ke sel yang sebenarnya itu adalah sel untuk sistem peradilan pidana. Nah, itu yang menarik. Wah, itu jadi beberapa tulisan ya yang barusan kita omongkan. Pak Nugroho, saya penasaran sekali dengan sesuatu di balik tirai itu. Bolehkah kita menengok sedikit dan nanti kita berkunjung ke sana mungkin ya, Pak Nugroho? Biar teman-teman. Wah, kelihatannya sih kalau dari bangunan-bangunannya ya kan, itu udah cantik banget kalau foto-foto di sana. Udah pikiran saya sudah foto mulu kalau udah rindu ya Mbak ya, mau kembali lagi ya. Mau kembali lagi. Nanti kita ngobrol lagi dan ketemu Pak Nugroho di background yang beda setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, ketemu lagi sama Pak Nugroho. Pemirsa, tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV.
Get your JPM Stream apps now. Bapak Pemirsa, Anda masih kembali bersama kami. Saya ingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi JPM Stream, segera download aplikasi tersebut sehingga Anda bisa menyaksikan Magelang TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Masih kembali dengan Pak Nugroho dengan situasi yang berbeda. Wah, saya excited banget melihat background di sana, lagi di luar, lagi winter ceritanya. Jadi salju bertebaran di mana-mana. Gimana rasanya dengan berapa sih Pak? Berapa Celcius? Berapa derajat Celcius? Ya Bu ya, harus pakai aplikasi tuh untuk ngecek. Kemarin sih sekitar antara 1 sampai kalau lagi nggak salju gini bisa 9 kemarin ya. Saya pikir bisa sampai minus gitu. Enggak, kalau di sini enggak, alhamdulillah. Oke. Yang ini ada bagi saya. Jadi banyak orang-orang juga lari di sini di taman ini. Beberapa lah ya, nggak banyak ya. Salah satunya Pak Nugroho mereka ya? Ini enggak, kalau kami kan Mas, salah satunya saya. Maksudnya, karena kalau nggak olahraga ya gimana ya? Betul. Sudah biasa olahraga kan? Untung, wah mati duluan saya. Jadi di sini hebatnya kalau dari orang-orang sini ini, iya. Mereka nggak bajunya pakai baju olahraga biasa. Kalau Jadi, saya harus lari kan harus pakai. Kulitnya benar-benar sudah beradaptasi dengan cuaca dan juga dingin itu ya. Betul. Kalau di jam ini. Di sini baru bisa melihat. Iya. Baru melihat es maksudnya. Kalau di bayangan orang-orang yang masih kecil segala macam, wah senangnya. Padahal kalau sudah mengalami itu repotnya ya kan, Pak Nugroho. Gimana itu? Betul. Repot, betul Mbak. Ya kan, kok ada kulkas es yang di dalam kulkas kok ada di luar. Nah, gitu. Kalau anak saya bilang, loh sama ya Pak ya kayak yang di kulkas, kan anak saya belum pernah kan, baru lihat video. Iya kayak di freezer itu ya. Iya betul, sama ya Pak kayak yang ada di kulkas. Bedanya kalau di sana kelihatan clean sekali ya, Pak Nugroho. Maksudnya tidak ada pedagang kaki lima atau mungkin ya tukang becak lah ya, atau kan di depan Kapolres banyak tukang becak. Saya mencoba mengilustrasikan alun-alun ini di kepala saya. Iya, tidak banyak orang stres di sana ya, mungkin karena itu ya. Kalau saat ini di lingkungan situ apa yang bisa diceritakan Pak Nugroho di sekitar situ? Di sekitar sini ini. Ini memang bangunan perumahan ya? Perumahan, terus kemudian ini adalah trek lari keliling lapangan. Saya suka sekali pemandangan di belakang Pak Nugroho juga itu. Oh gitu ya, alhamdulillah. Dulu saya cuma lihat di film-film loh. Ya sekarang makanya Pak, mumpung di sana mungkin Pak Nugroho bisa nambah koleksi video ya kan? Bikin akun YouTube sendiri. Enggak gitu ya? Enggak sempat ya Mbak. Mau baca aja susah. Betul. Harus bagi waktu antara ini ya sebagai pelajar gitu. Itu dia. Saya juga heran kok kalau Mbak kok bisa membagi waktu, teman-teman itu kok bisa ya mengalokasikan. Padahal kok saya rasanya kok dikejar-kejar gitu. Sebenarnya sama aja. Sama ya, aja. saya pun juga merasa dikejar-kejar. Mungkin teman-teman Bapak juga merasa dikejar-kejar. Tapi memaksakan dialokasikan untuk itu ya. Memaksakan diri, situasi dan juga keadaan gitu. Iya betul. Kalau di belakang Bapak itu apa ya Pak yang di atas itu? Yang mana ya? Oh enggak, ternyata bangunan. Saya pikir ada sesuatu yang berbeda.
Dan mungkin bisa dilihat juga bahwa di sana itu sebenarnya apa karena memang lockdown atau memang orang-orang di Lockdown. sana yang situasinya kan sangat sepi sekali ya, Pak Nugroho? Iya, lockdown ya. Karena lockdown sebenarnya. Oh, Karena lockdown. oke. Sekolah-sekolah juga tutup juga. Terus kemudian tempat publik juga tutup juga, kecuali tadi tempat untuk makan ya. Iya, Makan, restoran ya. Bahan pokok, itu baru bisa. Terus apalagi ya, dan orang juga takut juga kan. Betul. Jadi nggak pergi-pergi juga. Iya. Lalu, iya, untuk sebagai seorang polisi mungkin ya, dengan tugasnya yang begitu banyak, lalu sekarang beralih sebentar profesinya sebagai seorang pelajar gitu. Ada nggak sih yang mau Bapak sharingkan apa yang membuat itu berbeda dan apa yang membuat itu terasa menyenangkan saat ini? Yang pertama tentunya kita harus bersyukur di Indonesia banyak makanan. Terus tidak perlu mengalokasikan uang khusus untuk membeli pemanas ataupun membiayai proses pemanasan selama winter. Oke. Terus apalagi ya, tetapi ya memang sekali-kali harus merasakan dulu agar rasa syukur itu bisa muncul ya. Betul. Ya mungkin bisa di sana. Oke, kita bersyukur. Tapi benar-benar terasa itu kalau kita mengalami. Apa itu ada lagunya itu? Kita akan tahu matahari itu berguna saat dia tidak ada itu loh. Siapa itu? Waduh, saya ini kayaknya agak ada lagu juga ini. Ini pertanyaan sulit dari Pak Nugroho. Ada itu, ada. Oh, nggak pernah data. Oke. Jadi ada beberapa hal, dan kalau saya tuh rasa biasanya satu sih tempe. Itu betul. Saya ada penyuka salah satu tempe. adik itu nyari tempe di sini gitu kan. Selain itu ada tips atau cara untuk mendapatkan beasiswa LPDP yang kita ketahui bersama bahwa itu sangat sulit sekali. Sejuta umat ingin meraihnya tapi hanya 1-2 orang saja yang mendapatkannya. Ada nggak Pak? Mungkin buat teman-teman polisi dari kepolisian juga atau penegak hukum yang ingin melanjutkan studinya begitu. Ada hubungannya. Tes kalau di sini IELTS, mungkin kalau di Amerika ada ya, sama ada kayak TPA, ITP. Itu yang mungkin yang harus disiapkan terlebih dahulu, karena kuncinya adalah universitasnya dulu. Kalau kita sudah sudah bisa diterima di universitas, sudah 50% lah langkah kita. Selanjutnya kita mengikuti tes di LPDP. Karena pakainya bahasa Inggris. Betul. Nah, itu. Mungkin yang terakhir Pak Nugroho, saya paham bahwa Pak Nugroho sudah setiap hari video callan bersama keluarga, istri dan juga anak. Tapi apa yang mungkin ingin disampaikan kepada keluarga ataupun mungkin teman-teman yang berada di Magelang? Iya, tetap semangat ya. Sama ternyata setiap tempat menghadapi situasi yang sama saat ini juga di semangat. Kalau Tuhan sudah bantu, insya Allah kita bisa melewati permasalahan itu. Amin. Terima kasih banyak Pak Nugroho, sehat-sehat selalu dan semoga perkuliahannya lancar, semuanya diberi kemudahan. Insya Allah 1 tahun kemudian ketemu lagi insya Allah. Amin. Makasih banget ya. Lancar Pak studinya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sampaikan salam juga untuk teman-teman Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi. Oh iya, betul. Terus itu agar untuk pesan yang lain agar mematuhi protokol kesehatan ya. Betul. Karena untuk kepentingan diri sendiri, itu yang paling penting, dan membantu kita polisi-polisi supaya tidak capek juga.
Semangat. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sehat-sehat Terima kasih. selalu. Sehat selalu. Salam hormat. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Itu dia obrolan bersama Pak Nugroho, menarik sekali bagaimana beliau membagikan tips, dan memang yang paling penting untuk saat ini adalah tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Apapun peraturan maupun regulasi yang saat ini kita hadapi bersama, tetapi yang utama adalah mengutamakan kesehatan. Jangan berpikir egois ke diri kita saja, tetapi bisa jadi kita juga menyelamatkan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.